Hai semua, RTV kembali nih. Jujur, aku lupa kalau ada series original Disney Hotstar yang satu ini guys. Karena paket langganan Disneyku juga udah habis 2 bulan lalu. Tapi ada salah satu teman onlineku yang ngasih tahu dan bahkan minjemin akun supaya aku bisa nonton. Terima kasih banyak orang baik. Series ini berjudul Teluh Darah yang baru rilis Sabtu kemarin dan bakal tayang tiap hari Sabtu di Disney Hotstar. Buat pecinta horor, kalian wajib nonton sih. Karena series ini diproduksi oleh Rapi Films, di mana kita tahu semua karya filmnya bukan kaleng-kaleng kan. Apalagi series ini tuh disutradarai oleh Kimo Stambul. Mustahil sih kalian gak kenal beliau. Jadi supaya lebih meyakinkan kalian wajib langganan dan nonton series ini di Disney Hotstar, aku bakal ringkas alur ceritanya sedikit. Bukan sedikit sih, banyak juga gak apa-apa ya guys. Dimana di episode pertama aja kita udah kenalan sama Belatung, Kelabang, dan pastinya Dua. Mengingatkan aku sama film Ratu Ilmu Hitam sih. Keren banget lah pokoknya. Yuk langsung aja kita mulai. Seorang pria keluar dari pintu rooftop gedung rumah sakit dengan kondisi yang mengerikan guys. Kesakitan dan penuh di sekujur tubuhnya. Pria itu bernama Pak Bondan. Kemudian anaknya yang bernama Eza mencoba menenangkannya. Tapi Pak Bondan terus berteriak kesakitan dan sudah gak tahan lagi. Sambil berkata, mungkin kematian adalah satu-satunya cara yang harus dilakukan supaya rasa sakit itu hilang. Seketika Pak Bondan menancapkan ke matanya sendiri yang membuat anaknya ngeri. Kemudian kita beralih ke 2 hari sebelumnya, di mana Pak Bondan yang masih berada di rumahnya mengaku sakit kepala hebat, diiringi pandangan yang buram dan berkunang-kunang. Eza menghubungi dokter dan memintanya untuk segera datang ke rumahnya agar melihat langsung kondisi papanya itu. Eza juga berkata sudah memberikan obat, tapi kondisi papanya gak juga membaik. Kemudian Bondan meminta Eza melihat matanya yang terasa sangat panas dan nyeri. Tapi Eza gak melihat ada apa-apa meski Bondan mengatakan seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam matanya. Eza teringat jika papanya pernah mengalami hal yang sama ketika kolesterolnya kambuh. Tapi Bondan menyanggah jika kali ini tuh rasanya beda. Eza meminta papanya agar bersabar karena dokter gak bisa datang malam ini juga. Bondan berkata jika penyakitnya itu gak bakal bisa disembuhkan oleh seorang dokter, tapi tentu saja dicelah oleh anaknya. Kemudian Eza meminta papanya untuk beristirahat. Terlihat benar-benar ada hewan melata yang berjalan di bawah kulit wajah Bondan. Apa kalian lihat itu? Di tempat lain, seorang wanita bernama Wulan terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara berisik dari atap rumahnya. Kemudian pagi harinya setelah selesai berenang, Pak Asep datang menghampiri Wulan untuk mengenalkan tukang kebun yang baru bernama Harun. Kemudian Wulan menyuruh pembantunya yang bernama Bi Ipah untuk segera masak dan membuatkan mereka kopi. Gak berapa lama kemudian saat Wulan mempersiapkan sarapan, Wulan menonton berita tentang peristiwa kejadian berdeka yang disebut Tragedi Banyuwangi 98. Kabarnya meski kejadiannya sudah 20 tahun yang lalu dan memakan ratusan korban jiwa, gak ada satupun tersangka yang dihukum. Puluhan keluarga korban sedang berunjuk rasa di depan kantor DPRD guna menuntut keadilan. Seorang pria salah satu keluarga korban mengatakan jika anaknya bukanlah dukun santet, tapi mereka memukul lehernya hingga putus. Pak Ahmad, papanya Wulan, datang menghentikan siaran itu dan justru memutar lagu dengan sangat kencang. Mereka kemudian berbincang lalu duduk di meja makan. Ibunya yang bernama Astuti bergabung dengan mereka dan mengeluhkan tentang suara dentuman yang terdengar cukup kencang tadi malam. Dan rupanya Wulan juga mendengar suara itu saat sedang lembur mengerjakan proyek presentasinya tadi malam. Kemudian Wisnu, adiknya Wulan, mengaku juga mendengar suara itu sehingga gak bisa tidur semalaman. Astuti pun mengejek suaminya karena dia satu-satunya orang yang gak mendengar suara gaduh itu tadi malam. Saat ngobrol, Ipah datang dan menyampaikan ada paket yang datang untuk Astuti. Astuti pun meminta Ipah meletakkan barang-barang itu. Saat Wulan akan melahap roti selainya, Wisnu yang melihat ada sesuatu menghentikan kakaknya dan benar saja guys, roti yang hendak dimakan Wulan nih
memiliki topeng belatung yang masih hidup dan menggeliat guys. Siah, kedutan pandanganku guys. Tentu saja mereka semua terkejut dan saat melihat ke atas, atap rumah mereka tampak berjamur dan bernoda. Kalau rumah kalian sering bocor seperti rumahku, pasti tahulah bekasnya kayak apa. Mereka langsung meminta Harun untuk memeriksa dan ternyata ada bangkai hewan aneh sejenis musang tapi gak pakai king. Karena kalau musang king itu durian nyetok dalang guys. Hewan itu sudah mengkerut, membusuk dan sepertinya sudah lama mati di sana. Sampai dikerumutin serangga-serangga menjijikkan. Tentu aja mereka semua gak jadi makan karena terlanjur jijik melihat adegan itu. Terutama si Ibu Astuti nih yang sejak tadi mau muntah. Ya kalau gak makan berarti gak lapar, gitu aja sih. Wulan lalu pamit pergi ke kantor dan sesampainya di kantor atasannya yang bernama Otto memperingatkan Wulan agar melakukan yang terbaik saat presentasi nanti supaya berhasil. Karena klien mereka kali ini merupakan Ibu Liliana yang akan sangat berpengaruh jika bergabung dengan perusahaan mereka. Setelah Wulan mempresentasikan keuntungan berinvestasi di perusahaannya, Otto menambahkan dan menjelaskan beberapa keuntungan lain yang akan didapatkan menggunakan bahasa Inggris pada Ibu Liliana. Namun Ibu Liliana tampak kebingungan sampai akhirnya dijelaskan oleh Wulan menggunakan bahasa Indonesia. Dan Liliana langsung mengaku senang serta puas mendengar penjelasan dari Wulan. Bahkan Ibu Liliana sempat menyindir Otto yang sok-sokan pakai bahasa Inggris tuh. Ibu Liliana sangat menyukai Wulan dan meminta Otto supaya menempatkan Wulan di tim besarnya. Di waktu yang sama, ayah Eza sedang diperiksa oleh dokter, di mana matanya sudah mulai memerah dan membengkak serta terasa sangat panas seperti terbakar. Dokter menyarankan agar Bondan pergi ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Namun Bondan menolak dan memilih untuk beristirahat sendirian di dalam kamar guys. Dokter meminta Eza agar membujuk dan segera membawanya ke rumah sakit jika kondisi matanya semakin parah. Kita kembali ke kantor. Otto terus-terusan memuji kehebatan Wulan yang sudah berhasil membujuk pengusaha kaya raya yaitu Ibu Liliana tadi. Kemudian Wulan mendapat telepon dari temannya yang mengajaknya makan malam bersama. Tapi Wulan menolak guys karena sedang banyak kerjaan dan berjanji di lain waktu. Setelah menutup telepon, Wulan kembali mendapat panggilan dan kali ini dari nomor gak dikenal. Tapi Wulan hanya mendengar suara-suara desahan aneh dan menyeramkan. Singkat cerita, saat akan pulang dan berjalan di parkiran, Wulan merasa ada sesuatu yang mengintainya dari kejauhan. Wulan pun langsung bergegas masuk mobil dan kembali mendapat telepon. Kali ini berasal dari Reno yang berkata jika ayahnya masuk rumah sakit gara-gara Wulan membatalkan pernikahan dengannya. Wulan yang gak mau ambil pusing langsung mematikan teleponnya dan tancap gas untuk pulang. Sampai di rumah, Astuti sedang berbicara dengan pihak wedding organizer untuk negosiasi meminta keringanan perihal pembayarannya karena pernikahannya juga gak jadi. Namun pihak WO tetap meminta bayaran full. Memang gak ada otak pihak WO itu ya. Wulan hanya bisa terdiam dan merasa gak enak hati karena sudah menyusahkan keluarganya akibat keputusannya. Wulan juga melihat undangan pernikahannya yang sudah siap disebar masih tertata rapi di meja. Lalu papanya datang membuang undangan itu dan menasehati, menenangkan serta mendukung sepenuhnya keputusan anaknya itu. Wulan lalu lanjut mempersiapkan daging domba yang akan dimasak nanti malam. Di tempat lain, kondisi Bondan semakin parah. Dia berteriak sendiri di depan cermin saat melihat ada hewan melata yang berjalan di dalam kulit kepalanya. Bondan berteriak memanggil Eza sambil berkata ada binatang hidup di kulit matanya. Eza segera menelpon dokter untuk datang ke rumahnya dan kondisi Bondan semakin parah. Bahkan mulai mengeluarkan air mata tuh guys. Tanpa basa-basi, Eza pun langsung membawa papanya ke rumah sakit terdekat. Itu mengucur dengan sangat deras hingga membasahi baju Bondan. Dokter dan perawat langsung memberikan penanganan dan segera memeriksa kondisi mata Bondan. Sementara itu, Wulan yang sedang asyik mandi tiba-tiba keran airnya mati dan saat keluar dari kamar mandi tanpa disadari banyak belatung yang jatuh ke lantai yang basah guys. Kemudian Wisnu yang ada di kamarnya sedang belajar sambil ngefly minum obat terlarang. Lalu Wulan datang dan mengatakan sudah tahu apa yang Wisnu lakukan. Tapi Wisnu lagi-lagi berjanji itu yang terakhir kalinya minum batrang karena besok ada ulangan fisika tuh guys. Wulan membawakan kado untuk bapak ibunya yang sebelumnya patungan dengan Wisnu.
Wulan meminta adiknya itu untuk membungkus kado tersebut dengan rapi sambil diberi tambahan kartu ucapan. Kemudian mereka mendengar suara bapaknya sedang marah-marah di telepon. Malam harinya, Wisnu bermain game balap mobil bersama papanya sambil bercanda gurau membicarakan teman-teman dan juga sekolah Wisnu. Sementara Wulan berada di dapur untuk mempersiapkan daging domba tadi siang. Wisnu datang mengambil segelas air untuk bapaknya, dan saat Wulan membuka bungkusan daging itu, tiba-tiba ada banyak sekali belatung dan tentu saja daging tersebut gak jadi dimasak guys. Mereka memilih jalan alternatif untuk memesan pizza. Dan terlihat noda jamur di atap semakin membesar. Saat makan, mereka mulai mengobrol dan keluarga ini tuh positif vibes banget guys. Wisnu menyadari jika ada keanehan di dalam rumah mereka, yaitu tentang bangkai dan juga belatung. Dan mungkin itu kiriman seseorang. Bapaknya di sini sangat positif vibes guys. Dan paling suka ngelucu, jadi kelihatan ramai gitu guys. Wisnu bercerita bahwa temannya yang bernama Rika pernah mengalami hal serupa. Suatu malam, keluarga Rika mendengar suara dentuman keras sampai membuat adiknya yang masih bayi terbangun dan menangis semalaman. Itu aus mau musuh. Tahu namanya juga bayi. Dan di pagi harinya, ayah Rika langsung jatuh sakit, bahkan tiba-tiba lumpuh dan keluar nanah yang berbau busuk menyengat dari kakinya. Wisnu melanjutkan jika dokter yang menanganinya sudah angkat tangan dan gak tahu penyebab penyakitnya. Bukan angkat tangan gitu. Maksudnya Rita mengaku jika ayahnya itu disihir hingga menderita sakit kiriman alias teluh. Tak berselang lama setelah sakit-sakitan, ayah Rika meninggal dunia tuh guys. Astuti jadi teringat kejadian masa kecilnya dulu di kampung jika belatung memang identik dengan ilmu hitam. Meski ragu untuk mempercayai hal semacam itu, mereka gak mau ambil pusing tuh guys dan lanjut foto bersama. Tiba-tiba seekor kelelawar besar yang menabrak jendela rumah mereka membuat semuanya terkejut. Di rumah sakit, kondisi Bondan mulai membaik setelah infeksi di matanya dibersihkan dan diberi obat antibiotik yang harus dikonsumsi secara rutin. Eza sangat setia menemani sang ayah yang terbaring lemah di atas ranjang. Bondan berkata pada anaknya jika selama ini dirinya sudah merubah jalan hidup ke arah yang benar. Ia selalu mencari uang dengan cara yang halal untuk menghidupi keluarga. Tapi semua itu gak bisa melepaskannya dari gangguan goib tersebut. Eza meminta papanya untuk gak berpikiran negatif. Eza pamit pulang sebentar untuk mengambil beberapa pakaian. Dan Bondan juga meminta Eza membawakan ponselnya. Di waktu yang sama, keluarga Ahmad masih bercengkrama dengan penuh bahagia tertawa cekikikan menceritakan kejadian masa muda bapak dan ibunya. Ponsel Ahmad berdering menghentikan keseruan mereka dan rupanya itu telepon dari Bondan yang ternyata adalah temannya. Ahmad menjauh dan mengangkat telepon itu di dalam mobilnya. Bondan memberitahu tentang penyakit kiriman yang dialaminya dan menyuruh Ahmad untuk lebih berhati-hati lagi. Bondan juga menyarankan agar Ahmad memperbaiki sholatnya dan mendekatkan diri pada Allah. Ahmad turut prihatin dengan musibah yang menimpa temannya dan berjanji akan menjenguknya saat ada waktu senggang. Namun Ahmad terlihat menghiraukan pesan dari Bondan dan menutup telepon dengan alasan ada acara keluarga. Setelah menutup telepon, tangan Ahmad tiba-tiba mengeluarkan banyak belatung kecil yang menempel dan berjoget goyang-goyang. Maksudnya menggeliat guys. Kemudian Ahmad keluar sambil mencoba membersihkan belatung yang melekat itu. Tiba-tiba langit-langit rumahnya runtuh diiringi belatung. Kayaknya belatung bakal jadi pemeran utama hewan di series ini dah guys. Duet bareng sama kelabang. Kelelawar tadi tuh cuma pemeran cadangan aja. Kemudian saat acara keluarganya selesai dan semua sudah pada tidur, Wulan mendatangi dan bertanya pada bapaknya tentang siapa temannya yang menelpon tadi. Ahmad hanya menjawab jika itu teman kampusnya dulu yang penuh drama dan ujung-ujungnya mau pinjam uang. Wulan pun mengucapkan selamat malam dan pamit pergi ke kamar. Di rumah sakit, Bondan kembali merasakan sakit yang teramat sangat menyakitkan. Tatkala ada banyak hewan dari dalam kulitnya yang mencoba keluar, bahkan mendorong bola mata Bondan. Dikira pintu kali itu bola mata. Bondan mengerang kesakitan sambil berjalan membawa pisau dan darah perlahan mulai menetes. Bondan menaiki tangga dan Eza yang melihat jejak dari papanya pergi mengikutinya ke rooftop rumah sakit. Kemudian Eza mendekati papanya dan mencoba menenangkannya
Namun papanya tetap merasa kesakitan dan menganggap hanya kematianlah yang mungkin bisa menghilangkan rasa sakit hebatnya. Bondan menancapkan yang dibawa ke matanya sendiri dan mencekilnya hingga bola matanya terlepas, kemudian menjatuhkan diri dari lantai atas. Dan tentu saja sebagai seorang anak, Eza sangat kaget gemetar melihat kejadian itu dan gak tahu harus berbuat apa. Di bawah, orang-orang pada teriak ngeri tuh guys. Eza pun langsung berlari turun ke bawah. Sementara di rumah Ahmad, Wulan yang pergi mengambil air minum di dapur gak sadar jika belatung masih terus berjatuhan di meja makan dari atap-atap rumahnya. Eza sangat terpukul dan gak bisa berkata apa-apa melihat jasad papanya dipenuhi kelabang yang keluar dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang mata, dan juga kepalanya yang retak. Lubang yang lain gak tahu deh gue. Dan bersambung guys, kalian ikuti terus ceritanya ya. Dan jangan lupa untuk langganan Disney Hotstar, karena ceritanya seru banget guys. Dan wajib kalian tonton. Menurut kalian yang ngirim santet ini siapa guys? Apakah mungkin Reno atau ada pihak lain? Penasaran kan? Makanya tunggu episode berikutnya. Ingat, langganan Disney Hotstar, oke? Khobkun akap karena sudah nonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.